Sekalipun kami tidak mengerti setiap rencana dan jalan-jalan-Mu, namun kami mau tetap percaya rancangan Tuhan dan jalan Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kembali bersama-sama kita naikkan pujian. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi di hari ini, hari Senin. Dan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini, segala rutinitas bahkan segala pekerjaan kita, kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur di hari ini. Satu hal yang indah bahwa janji Tuhan pasti di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu
sebelum kami melakukan segala kegiatan kami sehari-hari, kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka kitab Markus pasal 13. Markus pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Firman Tuhan berkata demikian. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Satu ayat yang akan kita baca pula, saudara yang kasih Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi penanggung-jawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dua ayat yang baru saja kita baca ditambah kitab Roma ini berbicara mengenai tanggung jawab. Artinya saudara, hari ini kita akan berbicara tentang tanggung jawab dan kita akan belajar hidup bertanggung jawab. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setiap orang yang hidup pasti memiliki tanggung jawab. Misalnya seorang kepala rumah tangga, seorang suami harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Dan suami harus mencari nafkah, bekerja untuk memberkati keluarga, baik istri serta anak-anak. Harus memiliki tanggung jawab. Seorang istri juga harus memiliki tanggung jawab, di mana dalam rumah tangga menciptakan suasana yang indah. Seperti halnya juga anak-anak harus tanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab mengenai kehidupan mereka. Kita ambil satu contoh, misalnya saudara, soal mereka sekolah. Mereka harus bertanggung jawab untuk mereka belajar, dan belajar. Banyak contoh-contoh mengenai tanggung jawab. Misalnya, seorang pemimpin dalam perusahaan, dia pun harus bertanggung jawab atas jabatannya itu, dan dia juga harus bertanggung jawab bagaimana memperluas atau mengembangkan usaha dan perusahaan yang dipercayakan itu. Demikian juga sebagai seorang karyawan, karyawati harus memiliki tanggung jawab. Bukan hanya sekedar minta gaji, minta upah yang luar biasa, tetapi tanggung jawabnya tidak ada. Artinya saudara, di dalam seluruh aspek kehidupan manusia, kita harus memiliki tanggung jawab. Saya sebagai hamba Tuhan pun harus bertanggung jawab. Apa yang Tuhan percayakan, jabatan saya misalnya pendeta, tugas saya bukan hanya sekedar khotbah. Setelah itu selesai,
tapi saya harus bertanggung jawab mengenai waktu, tempat, hari. Dan satu hal saudara, saya punya HP. HP itu tidak pernah saya tutup. Kalau saudara mau nelpon silakan, tapi HP hari ini saya lupa saudara, ya, ada ketinggalan di rumah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi jam berapapun kita harus bertanggung jawab. Ini saya sebagai hamba Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya harus jalan, saya jalan saudara. Saya nggak lihat jam, nggak lihat waktu, nggak lihat tempat. Jam berapapun saudara. Dan ini berbicara mengenai tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan belajar ada beberapa tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus setia kepada Tuhan. Kalau kita membaca kitab Rut pasal pertama ayat 11 sampai ayat 13, itu berbicara tentang Naomi dan Rut mantunya. Seperti Rut, meskipun mengalami keadaan yang tidak baik, ia tetap setia kepada Naomi mertuanya itu. Dan akhirnya saudara, ia mendapatkan hal yang baik yang dimuliakan. Rut setia kepada mertuanya itu. Meskipun keadaan Rut tidak baik, tapi dia tetap setia. Sebagai seorang mantu, dia setia kepada mertuanya yang dalam keadaan perubahan total. Tapi dampak dari kesetiaan itu, ia mendapatkan hal-hal yang baik yang dimuliakan. Saudara, secara rohani, dalam keadaan apapun, baik atau tidak baik, kita harus tetap setia kepada Tuhan supaya kita dimuliakan. Terkadang banyak orang mulai mengalami satu perubahan ketika sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Mereka mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan orang ketiga, bahkan ada orang yang berani menyalahkan Tuhan. Saudara, satu hal yang harus kita ingat, baik atau tidak baik, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, itu adalah bagian proses untuk pendewasaan iman. Proses supaya kita bertumbuh. Dan akhirnya saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang begitu indah. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan mengajarkan tentang tanggung jawab kita kepada Tuhan. Sudahkah kita tetap setia? Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Baik dalam keluarga kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam perusahaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kami. Tuhan berkati bagi seorang pengajar, guru, dosen, Tuhan berkati. Tuhan berkati bagi seorang alat negara, Tuhan berkati. Tuhan berkati sebagai kepala rumah tangga, diberkati Tuhan. Dan kiranya apa yang Tuhan berikan buat kami akan melaksanakan dan kami akan tetap bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi yang indah ini, dan setiap jemaat Tuhan diberkati.
Sebab apa yang kami tabur, itulah yang akan kami tuai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap optimis, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.